Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Makna kesehatan menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam diri manusia, baik jasmani maupun rohani, lahir maupun batin, baik tauhid rububiyah atau dalam kurung insaniyah maupun nuluhiyah dalam kurung ilahiyah, sejak dari awal kehidupan hingga di hari kebangkitan. Istilah kesehatan jasmani dalam kajian ini lebih difokuskan pada perilaku amal soleh dan bukan sekedar berorientasi pada bentuk jasadiah, badaniyah maupun harta kekayaannya. Tetapi sekali lagi bahwa kesehatan jasmani di sini lebih mengarah pada amal perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai rohaniyah, uluhiyah maupun rububiyah. Kesehatan fisik misalnya ditemukan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Ammar bin Al-Ash. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bertanya kepadaku, benarkah kamu selalu berpuasa di siang hari dan selalu berjaga di malam hari? Aku pun menjawab, ya benar, ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun lalu bersabda, jangan kau lakukan semua itu. Berpuasalah dan berbukalah kamu. Berjagalah dan tidurlah kamu. Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu pun mempunyai hak atas dirimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Dengan adanya sehat, maka tentu dapat melaksanakannya perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Semuanya sudah hampir kurang lebih 7 bulan lamanya kita di seluruh dunia, bahkan khususnya di negara Indonesia, masih terkapar dengan virus COVID-19 atau virus corona. Tentunya ini sangat berpengaruh baik besar terhadap perekonomian, kesehatan, serta produktivitas kita sehari-hari. Mungkin di berbagai kota sudah melakukan new normal, tapi belum semuanya bisa menerapkan seperti itu. Padahal kita sebagai pemuda dan juga mahasiswa, apa sih peranan yang bisa kita lakukan dalam menyikapi pandemi ini? Mari kita semua simak ulasan berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan, kita sama-sama memanipulasi dulu bahwa setiap orang itu punya
potensi yang berbeda. Jadi tak semua orang tuh memiliki kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, serta peluang yang sama. Apa yang sesuai dengan diri kita sendiri yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menjadi seorang aktivis sosial atau pahlawan. Kita bisa bergabung dengan lembaga sosial atau bergabung dengan organisasi kepemudaan dan sosial. Beragam kegiatan bisa dilakukan melalui penyemprotan disinfektan, membagikan sembako APD, masker, dan lain-lain, atau materi yang bisa kita bantu. Maka kita bisa membantu dengan tenaga kita. Yang kedua adalah di tengah-tengah kondisi yang saat ini, jarang tentunya ada oknum yang berusaha memanfaatkan situasi di pemerintah, maupun perlu dikawal atau disoroti agar dengan kinerjanya dengan baik. Caranya itu bisa jadi lebih baik. Berita hangat pun kembali terjadi atas korupsinya Menteri Sosial senilai 17M atau 17 miliar. Saat ini akibatnya memanfaatkan atau mengambil keuntungan di masa pandemi ini. Maka dari itu, kita tuh selaku mahasiswa dan juga pemuda, kita bisa mengambil kebijakan pemerintah, dan kebijakan itu lebih terarah dan tepat sasaran. Tentunya ini memerlukan daya pikir kritis dan kajian mendalam agar kita mampu menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga adalah kita merasa kurang mampu untuk turun ke lapangan, adalah tetap di rumah saja dan jaga kesehatan dengan kita di rumah saja. Maka itu sudah membantu pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19. Ini karena yang mencegah bukan hanya tim medis saja, tapi adalah diri kita. Selain kita punya banyak waktu luang di rumah saja yang tepat untuk mengasah skill-skill kita atau hobi-hobi yang bermanfaat, dan juga kita mempelajari suatu yang baru kita sukai yang bermanfaat atau tidak. Seorang mahasiswa saya sarankan untuk belajar tentang presentasi agar nantinya ketika sudah normal kembali, kita mampu aktif, cocokkan dengan lebih baik lagi di rumah aja, tentang produktif dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Semuanya itu ada tips lagi ketika kalian merasa bosan ingin keluar rumah. Ingat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama, jangan lupa menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hindari berjabat tangan dan menggantikannya dengan melambaikan tangan, karena dengan berjabat tangan itu kita tuh dengan mudah mentransfer atau transfer partikel virus yang ada pada salah satu mungkin ya yang terkena virus corona. Dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan, yang dapat pula dilakukan dengan hand sanitizer ketika pulang ke rumah, baru di berpergian secara menyeluruh, sehingga selama 20 detik, yang mana menyeluruh artinya cuci tangan di telapak tangannya, sela-sela jari, kuku, dan yang terakhir waspada menyentuh barang di tempat umum seperti pegangan pintu, tombol lift, terus dan lain-lain, dan selalu menerapkan kesehatan dan keselamatan tanpa memikirkan ego sendiri. Sekian kultum dari saya.